Corner Radio Bisnis Pas FM. Tax Corner, Nena Amelia kembali bersama Anda. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan ke redaksi @pasfm.com. Ibu Linda di Jakarta bertanya, perusahaan saya bekerja mendapatkan SP2DK untuk tahun pajak 2019 dan dalam surat tersebut diminta klarifikasi atas kas dan bank yang mengalami penurunan serta piutang dan hutang yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya serta biaya piutang tidak tertagih menurun hingga 100%. Klarifikasi seperti apa yang harus saya berikan, Pak? Oke, Ibu Linda di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Perlu kita pahami dulu bahwa SP2DK ya, itu adalah surat yang mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak ya, untuk dimintakan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ya, yang mana berdasarkan penelitian kepatuhan material yang mana menunjukkan ada indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang mana belum dipenuhi oleh wajib pajak. Yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau kita lihat apa itu yang dimaksud dengan data dan atau keterangan? Nah ya, untuk data dan atau keterangan itu adalah data atau informasi yang mana dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, yang mana sumbernya ini bisa berasal dari sistem informasi dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi di sistem internalnya maupun dari SPT. Ya, SPT yang disampaikan oleh wajib pajak atau berdasarkan dari alat keterangan atau berdasarkan dari hasil kunjungan atau juga bisa berasal dari data dan keterangan dari pihak lain ya, dari pihak instansi, lembaga, asosiasi ya, dan juga bisa juga dari informasi lainnya yang mana memiliki substansi material perpajakan. Nah, yang mana hal ini ditindaklanjuti dengan penelitian kepatuhan material. Ya, itulah SP2DK. Jadi kita mesti bedakan SP2DK ini dengan pemeriksaan pajak. Ya, jadi kadang-kala banyak wajib pajak apabila misalkan menerima SP2DK jadi merasa oh ini pemeriksaan. Oh, ternyata bukan ya. Ini berarti itu hanya kantor pajak ingin meminta klarifikasi sebenarnya ya, meminta klarifikasi kepada wajib pajak. Jadi di sini dari kantor pajak ini mereka memperoleh ada data dan informasi ya, yang mana data dan informasi ini itu berbeda dengan data yang mana yang dilaporkan di SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, selisih inilah yang ingin dimintakan klarifikasi oleh kantor pajak seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi untuk wajib pajak yang telah menerima SP2DK ya, dalam jangka waktu paling lama itu 14 hari sejak tanggal SP2DK itu tanggal dikirimnya atau tanggal penyerahan SP2DK itu secara langsung ya, si wajib pajak memang dia harus menyampaikan penjelasan ya atau klarifikasi atas SP2DK tersebut. Nah, untuk penjelasan atau tanggapan ya dari atas SP2DK ini ya, itu harus disampaikan oleh wajib pajak. Nah, biasanya penyampaiannya ini ya bisa tertulis ya, yang mana tertulis ini tentunya harus disampaikan langsung ke kantor pajak ya, dan juga biasanya mendapatkan bukti ya, bukti penerimaan. Nah, dan juga bisa menanggapi secara langsung ya. Dalam hal ini si wajib pajak datang ke KPP. Dan juga yang ketiga itu si wajib pajak juga bisa langsung tatap muka melalui audio visual ya, yang mana di sini wajib pajak memberikan penjelasan ya, itu bisa lebih dari satu kali tentunya, yang mana nantinya akan dituangkan dalam berita acara. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bu Linda ya, jadi menurut hemat saya perusahaan ibu kan mendapatkan SP2DK ya. Di sini perusahaan ibu bisa memberikan tanggapan ya, tanggapan secara tertulis ya, dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ya,
Kenapa? Karena mungkin dari pertanyaan Bu Linda ada terjadi penurunan ya, penurunan aset di pos neracanya seperti itu ya, di akun neracanya seperti kas, bank, piutang dan hutang. Nah, kondisi penurunan ini ya di atas akun-akun pos neraca ini ya mungkin saja ya ini bisa disebabkan karena terjadi penurunan transaksi usaha perusahaan Bu Linda. Nah, untuk membuktikannya ya, membuktikan karena kondisi tersebut ya tentu harus menyampaikan surat tanggapan tertulis tadi ke kantor pajak dan juga harus disertai dengan bukti-bukti pendukung tentunya. Nah, buktinya berupa apa misalkan? Nah, bisa buktinya berupa catatan atau pembukuan perusahaan Bu Linda ya, misalkan seperti buku besar ya, atau buku pembantu piutang ya, atau buku hutang atau buku kas dan bank ya terkait atas tahun pajak 2019 tersebut yang mana dimintakan klarifikasi ya terkait atas tahun pajak 2019 tersebut. Jadi Bu Linda tidak perlu khawatir ya. Jadi itu hal yang lazim ya, yang biasa dimintakan oleh kantor pajak kepada wajib pajak. Tentunya kita sebagai wajib pajak ya, Ibu bisa memberikan tanggapan tertulis dan juga menjelaskan kenapa kondisi perusahaan Ibu ini karena ada penurunan pos-pos di neraca tersebut. Ya, karena mungkin terjadi penurunan transaksi usaha. Nah, tinggal dibuktikan pembukuannya ya, catatan-catatannya, catatan keuangannya tentu misalkan seperti buku besar dan sebagainya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Linda dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.